Hari ini kita akan lanjutkan kembali, kita belajar kebenaran firman Tuhan. Sekarang kita buka di 3 Yohanes, pasal yang pertama, ayat yang kedua. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jiwa kita harusnya baik-baik saja. Tapi pada kenyataannya banyak orang jiwanya tidak baik-baik saja. Banyak yang lagi stres, banyak yang lagi khawatir, banyak yang lagi bingung, banyak lagi kacau. Jiwa itu apa? Apa yang kita pikir, apa yang kita mau, apa yang kita rasa. Isinya di dalam jiwa kita. Harusnya jiwa kita ini harus diperbarui dari hari ke hari. Semakin hari, semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pikiran kita memikirkan perkara yang di atas, seperti di Kolose 3 ayat 1-5. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikiran kita harus fokus pada perkara yang di atas. Memang kita tinggal di bumi, kita harus bekerja. Kadang kita hadapin masalah, kita ngurusin keluarga, kita melakukan aktivitas apapun juga. Tapi pikiran kita nih fokusnya kepada Kristus. Dan kita juga melakukannya segala sesuatu dengan tanggung jawab. Bukan fokus kepada persoalan, bukan fokus kepada masalah. Kalau engkau ngadapin seperti itu, fokusmu sama Tuhan. Makanya pikiran ini harus ditaklukkan kepada Kristus. Kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan ya, yang keduanya, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi dengan Kristus di dalam Allah. Hari ini orang yang masih pikirannya dipenuhi dengan amarah, emosi, ingin balas dendam, sakit hati, luka batin, luka di masa lalu, harus belajar menaklukkannya kepada Kristus. Harus ditaklukkannya kepada firman Tuhan. Kita harus pikirkan perkara yang di atas, jangan perkara yang di bumi. Berapa banyak orang ketika ngadapin masalah persoalan, fokusnya pada perkara yang di bumi, yang dipikirin masalah yang di bumi. Akhirnya apa? Khawatir, stres, bingung, kacau, dan lain sebagainya. Justru yang kita perlu katakan setiap hari adalah janji Tuhan. Janji Tuhan apa isinya? Ya perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Justru kalau kita ini sudah mati bagi Kristus, hidup kita bersama dengan Kristus. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Hidup kita sudah mati untuk Kristus dan kita ini tinggal bersama Allah. Harusnya pikiran kita, pikiran bersama Kristus. Kristus yang tinggal di dalam diri kita, harusnya manifestasinya pikiran kita adalah pikiran kebenaran, bukan pikiran yang tidak sesuai dengan kebenaran. Apabila Kristus yang adalah hidup menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Itu kalau kita ini hari ini hidup tersembunyi bersama dengan Kristus. Sekalipun kita tinggal di bumi, kita hidup tersembunyi bersama Kristus. Pikiranmu, perasaanmu, kemauanmu, kehendakmu itu sejalan dengan Kristus. Sejalan seperti firman Tuhan. Nah, kalau kita terus berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, suatu hari kita pun akan tinggal bersama Tuhan dalam kemuliaan yang kekal. Makanya ayat selanjutnya, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Bapak Ibu bisa baca nanti ayat selanjutnya. Itu pikiran duniawi tadi, kenajisan, percabulan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, dan penyembahan berhala. Ini hanya membuat pikiran kita ini tambah kacau, tambah ruwet. Apalagi kalau ada orang yang gak pernah dengar janji Tuhan, perkatakan firman Tuhan, dengar khotbah. Tidak heran orang-orang ini ketika hadapin masalah, tidak heran ketika orang-orang ini hadapin persoalan, akhirnya apa pikirannya? Kacau, cemas, bingung, panik, stres. Sehingga yang dilakukan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kehendaknya tidak ditaklukkan kepada Kristus, ngikutin kehendak daging. Hari ini kita belajar kalau kita ini miliknya Kristus, benar-benar kita harus
menaklukkannya kepada Tuhan. Kita lihat di Efesus pasal yang keempat, ayat 17-24. Sebab itu kukatakan dengan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup dari persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegalan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Ini orang yang gak ngerti kebenaran firman Tuhan. Harusnya pikiran, perasaan, kemauan kehendaknya sejalan dengan firman. Karena dia ngikutin hawa nafsu, perasaan mereka udah tumpul. Sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan segala macam kecemaran. Tetapi kita ini hari ini belajar mengenal Kristus dan hidup menurut pengajaran dan menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Kita ini sudah mati dan menanggalkan manusia lama. Dan kita pakai manusia baru supaya kita diperbarui di dalam pikiran kita dan kita tetap mengenakan manusia baru. Semakin hari semakin diubahkan, semakin hari semakin dipulihkan, semakin hari semakin fokusnya sama Tuhan. Bukan babak belur, bukan stres, bukan bingung, bukan kacau. Kenapa kok kita sampai terjebak dalam area situ? Karena kita ngikutin keinginan kita sendiri, tidak selaras dengan janji Tuhan. Hari ini apa yang saya sampaikan, Bapak Ibu mesti lakukan. Ketika engkau lakukan, hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Hidupmu akan menikmati janji Tuhan. Bahkan kau akan menikmati sesuatu yang ilahi, yang ajaib, yang Tuhan sediakan. Belajar nih, menaklukkan pikiran kita ini loh, sepenuhnya kepada Kristus. Kenapa banyak orang pikirannya nggak baik-baik saja? Jiwanya nggak baik-baik saja karena nggak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Semua yang di luar firman dipikirin. Semua yang di luar firman dilakukan, dikerjakan. Contohnya suruh ngampunin susah, suruh melupakan masa lalu masih diingat-ingat terus. Hidupnya tambah kacau, tambah babak belur, rusak, berantakan. Ujungnya apa? Ya engkau nggak baik-baik saja jiwamu. Padahal harusnya jiwa kita tambah hari tambah makmur. Jiwa kita tambah makmur, tambah diberkati, ngalami kasih karunia, ngalami anugerah, ngalami kelimpahan, dan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Hari ini belajar nih, orang yang masih pikirannya kacau, jiwanya masih ruwet. Nah jiwa ini kalau kita benar-benar taklukkan kepada Kristus, ujung dari perjalanan iman kita adalah keselamatan jiwa kita loh. Memang roh udah diselamatkan, tapi jiwa kan harus diperbarui hari demi hari dengan kebenaran firman Tuhan. Jiwa kita ini harus kita perbaharui dengan dengar firman Tuhan. Bapak Ibu dengan pengajaran saya setiap hari, rajin, pasti hidupmu berubah kok. Pikiranmu berubah, cara pandangmu berubah. Kenapa? Karena kita mulai menyelaraskan ini. Oh ini tidak benar, ini tidak sesuai dengan firman. Ini yang sesuai dengan firman, ini yang boleh dilakukan. Ini yang menyenangkan hati Tuhan. Ujungnya kan kita dapat menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, ya kita mau bertindak seperti apa? Kita mau memikirkan apa? Hari ini kita harus belajar terus pikul salib sangkal diri mati daging. Kalau kita nggak ikut Tuhan pikul salib sangkal diri mati daging, kita nggak didapatin berkenan di hadapan Tuhan loh. Kalau kita benar-benar menjadi milik Tuhan, kita mau belajar menyerahkan sepenuhnya dan memperbaharui ini pikiran kita, kemauan kita. Kalau pikiran kita ini dikendalikan ya, semuanya akan beres kok. Pikiran kita kendalikan, kemauan dan kehendak kita pasti juga terkendalikan. Yang perlu kita perbaharui setiap hari adalah di area jiwa ini loh. Semakin selaras dengan firman, semakin kita diubahkan dengan kebenaran, semakin kita menikmatin kebahagiaan. Jiwa kita makmur, jiwa kita sehat, jiwa kita bahagia. Bapak Ibu, ujungnya kita akan terima keselamatan jiwa. Hari ini ada orang yang tinggal di dunia, sudah rajin ibadah, jiwanya terkungkung, stres, bingung, kacau. Harus belajar, dimulai dari pikiran, perasaan, kemauan, dan kehendakmu. Takluk kepada firman sepenuhnya. Takluk dan tunduk kepada firman. Kalau masih bingung, masih mikirin persoalan dan tak tahu jalan keluarnya, mulai cari perkara yang di atas, di mana Allah ada. Apa itu? Kebenaran. Engkau akan mengalami perubahan. Amin. Saya berdoa nggak ada orang yang Kristen yang gila, stres, bingung, kacau, atau bunuh diri. Karena apa? Kalau jiwamu sehat, engkau akan makmur hidupmu. Engkau akan sejahtera, tindakanmu akan baik. Dan engkau mulai belajar firman, pasti mengalami perubahan. Mengalami breakthrough dan terobosan dalam segala hidupmu. Amin. Hari ini kita mau belajar terus. Semakin diubahkan. Selaras seperti yang Tuhan mau. Kalau ada orang yang jiwanya masih babak belur, koreksi hatimu.
Selidikin apa penyebabnya. Di area mana yang harus saya perbaiki? Di area mana yang harus saya bertobat? Di area mana yang harus saya serahkan? Di area mana yang harus saya sangkali? Supaya saya belajar menyenangkan hati Tuhan, Raja di atas segala raja. Amin. Belajar itu loh. Ambil keputusan setiap hari untuk berubah terus, ngerti kebenaran terus. Hidupmu akan mengalami breakthrough dan terobosan. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Kami kembalikan untuk hormat, pujian, dan pengagungan buat Raja kami segala raja. Kami materaikan firman ini nempel dalam hati kami, bertumbuh, berakar kuat, semakin hari semakin mengubahkan hidup kami. Diubah dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus, bahwa kami mengalami pemulihan seutuhnya. Hidup kami menyenangkan hati-Mu. Berkati setiap orang yang mendengar firman yang kamu sampaikan. Berkati mereka mengalami breakthrough dan terobosan. Mau berdoa untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah tahir, jadilah sehat, jadilah engkau sembuh. Kamu berdoa, biar kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan yang melimpah-limpah mengalir dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Bagimu pujian, hormat, pengagungan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih buat siang hari ini. Kami mau dedikasikan hidup kami siang hari ini untuk menyembah-Mu, untuk datang di hadirat-Mu. Kami berikan korban yang terbaik dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Pegang HP-nya dulu di silent. Saya nggak mau dengar suara HP hari ini. Pastikan HP-mu di silent. Tetap berdiri sebentar. Di Kidung Agung pasal yang ke-8, 6 dan 7. Taruhlah aku seperti materai dalam hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda, rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan hina. Kita harus tempatkan Tuhan jadi yang utama dan terutama, lebih dari apapun juga. Taruh Tuhan harus jadi yang utama dalam hatimu. Hari ini kita mau berikan hati kita ini sepenuhnya untuk Tuhan pagi hari ini. Mulai fokus hatimu sama Tuhan. Jangan fokus sama saya. Saya ini bukan siapa-siapa. Kita minta sesuatu yang berbeda pagi hari ini. Nanti ada urapan seperti gelombang yang akan memenuhi ibu-ibu semua. Begini namamu, sini nana, igunamore, diminiana dalamu, sana nama nama. Kami bawa hati kami menyembah-Mu. Engkau diagungkan, Engkau diagungkan. Roh Kudus
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Tuhan, berembus dengan kuasa-Mu, tanganmu dua-dua. Sementara aku menyanyikan mazmur ini, aku berdoa urapan-Mu turun seperti gelombang mengalir, penuhi orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Yesus, ya naralamu. Sekarang pengurapan itu sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat urapan itu turun. Dalam nama Yesus. Jesus name. Go. Fill. Penuhi setiap orang dalam ruangan ini. Jesus. Nikmati Tuhan, nikmati hadirat-Nya siang hari ini, nikmati hadirat-Nya, nikmati hadirat-Nya, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu, memuaskan hatimu. Saya mau hitung 1 sampai 3. Siap-siap. Pada hitungan ketiga ada kuasa Allah turun dalam hidupmu. Nikmati hadirat-Nya. Siap-siap saja kuasanya turun menjamahmu. 1. Ada seperti api turun dari atas kepalamu. Dua. Sekarang terima itu. Jesus. Take. Jesus name. Go. Maralah pakai. Terus. 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 Take it. Touch in Jesus name. Jesus name.
mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu. Dari hati kami mengalir penyembahan, dari hati kami mengalir Mazmur. Jesus, Jesus. Minta roh hikmat wahyu turun di atas kami siang hari ini. Singkapkan kebenaran-Mu, singkapkan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Jesus. We thank you, we praise you, we adore. Terima kasih. We thank you. Terima kasih Roh Kudus, Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat. Permuliakan nama Yesus yang hari ini, buat firman-Nya begitu hidup, dan ubah kami dalam hadirat-Mu, ubah kami dalam hadirat-Mu sendiri. Kami minta Engkau tetap tinggal di antara kami, dalam nama Yesus. Silahkan duduk. Menyembah Tuhan artinya memberi hidup sama Tuhan. Bukan mulutnya yang ngomong, tapi hatimu yang diberikan sama Tuhan. Ketika hatimu diberikan sama Tuhan, dan Tuhan dapatin kelakuan, sikap, dan tindakanmu serta perbuatanmu menyenangkan hatinya. Dan ketika kau nyembah Tuhan, Tuhan hadir, Dia akan merubah hidupmu. Saya suka nyembah ini, kencengin. Saya ngomong sesuatu tapi kayaknya meski berubah. Banyak hal yang saya mau ajarkan tapi Tuhan suruh ngomong yang lain. Penyembahan ternyata bukan hanya sekedar bicara tentang bahasa roh, bukan sekedar ngomong yang teriak-teriak kenceng-kenceng atau main musik jago, tapi beri yang di dalam hatimu untuk Tuhan, lebih dari apapun. Ternyata kalau kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan, kita nempelnya sama Tuhan. Waktu nyembah begini, Tuhan disenangkan dengan penyembahanmu dan nyanyianmu. Tanpa kita nggak sadarin, kadang Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Kalau ketika Tuhan hadir dalam penyembahan kita, kuasanya begitu powerful dan dahsyat. Amin. Ini kan hadiratnya masih tebel kan ya? Iya. Iya. Nah, di belakang rasain hadirat Tuhan masih. Kayaknya Tuhan masih ingin disembah. Tutup matamu aja, kita nikmatin hadirat. Naralamaya, naralamu, sinanamore.
dipuji, Engkau ditinggikan. Lihat orang-orang ini menyembah-Mu. Oh Yesus, mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Dia hadir dalam ruangan ini. We thank you. I feel. We thank you. Silakan duduk. Bapak Ibu, perkara rohani itu paralel dengan perkara jasmani. Kalau kita menang secara rohani, kita akan menang secara jasmani. Kalau kita menjadi manusia rohani, karaktermu pasti berubah. Mulutmu berubah. Tidak mungkin kita rajin nyembah, tidak mungkin kita ngaku cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, tapi kita memiliki karakter daging, buruk, jelek, benceno, jadi batu sandungan. Karena yang kita sembah adalah Tuhan. Karena sebelum kita nyembah, kita harus beresin hati kita dahulu. Ini harus jadi korban dulu. Sebelum pelayanan, hidupmu harus dipersembahkan di atas mezbah Tuhan. Sebelum jadi hamba Tuhan, meski mati daging, pikul salib, sangkal diri. Kalau nggak daging, nanti pelayanannya bisa khotbah, bisa nyanyi, bisa nyembah, bisa main musik, bisa jadi apapun juga. Tapi kalau lahirnya dari daging, itu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Masalahnya yang tahu hati kita itu diri kita sendiri dengan Tuhan. Orang lain tidak tahu. Pasangan hidup lu tidak tahu. Yang tahu adalah engkau dengan Roh Kudus. Makanya sebelum datang kepada Tuhan, sebelum datang ibadah, nyembah dulu di hadapan Tuhan. Beri korban hidupmu dulu. Izinkan Tuhan menyelidiki sampai kedalaman batin kita. Kalau hal yang busuk, jahat, motivasi jahat, kelakuan buruk, kita bisa datang ibadah, tapi kalau kita memiliki sikap dan kelakuan yang buruk, tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Manusia suka menutupin yang di dalam ini dengan sikap yang di luar. Di luar kelihatannya rohani, kelihatannya hebat, bagus dan luar biasa. Tapi kalau yang di dalam ini tidak didapatin berkenan di hadapan Tuhan, hidupmu tidak akan berkenan di hadapan Tuhan. Yang kita kejar hari ini adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan suatu hari kita akan didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Kalau kita didapat menjadi orang kesayangan Tuhan, apa saja yang kamu butuhkan, apa saja yang kamu perlukan, tidak perlu minta, Tuhan cukupin kok. Seorang bapak yang baik, dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Seorang mama yang baik tahu kebutuhan anak-anaknya. Betul nggak ibu-ibu yang di belakangnya? Kalau anakmu punya kebutuhan, pasti dicukupin kan? Kadang dia nggak minta pun, dia pasti dikasih. Bayangkan Allah kita, Allah yang perkasa, Allah yang baik dan luar biasa. Oh, kita sendiri aja sering kurang ajar, Tuhan tetap baik kok. Seringkali kita nggak peduli dengan Tuhan, kita cuek dengan Tuhan. Tuhan tetap baik.
Bayangan kalau kita didapati menjadi orang kesayangan Tuhan. Hatimu diberikan sama Tuhan sampai kedalaman batinmu. Makanya setiap hari kita mesti ngomong, nih Tuhan, cek sampai kedalaman hatiku. Koreksi. Harus diizinkan Roh Kudus mengkoreksi sampai kedalaman batin ini loh. Karena orang Kristen itu seringkali palsu. Tapi hari ini kita mau beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan. Tahu gak kita waktu kita beri hati kita sepenuhnya untuk Tuhan? Waktu kita nyembah, Tuhan hadir dalam penyembahan kita. Betul nggak? Roh Kudus adalah roh yang kudus, roh yang suci. Dia tidak bisa bersatu dengan pribadi yang kotor dan najis. Bagaimana kita ingin menghadirkan Tuhan dalam penyembahan kita, dalam pelayanan kita, sedang mulut kita jahat, hati kita busuk, motivasinya jahat, tidak berkenan di hadapan. Datang. Tapi kalau hati kita ini belajar proses by proses nih, hari demi hari ini, setiap hari, ketika Bapak Ibu dengar khotbah seperti ini, kan mengkoreksi sampai kedalaman batinmu. Ini khotbah kan tidak enak, keras lagi. Tahu Peter Guntur pasti khotbahnya keras, nggak ngomong manis. Saya nggak mau kasih gula-gula khotbah yang manis-manis, nanti Bapak Ibu semuanya kena diabetes rohani loh. Penyakitan secara rohani. Saya kasih stik dan daging supaya engkau bertumbuh kuat di dalam Kristus dan didapati menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, nyenengin hati Tuhan. Bukan menang secara rohani saja, secara jasmani pun engkau punya jadi orang-orang yang skillful, berhasil di bidangmu. Jadi ibu rumah tangga yang berhasil, jadi businessman, businesswoman yang berhasil. Kerjain apa-apa berhasil, karena kalau orang disertain Tuhan, apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan akan bikin berhasil. Nggak mungkin ikut Tuhan itu nggak bikin berhasil. Ada yang salah kalau hidup kita nggak ngalami peningkatan. Masa dari tahun ke tahun tetap sama? Yang nggak berubah itu Yesus. Kita harus berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan kemuliaan itu semakin besar. Orang bisa melihat kemuliaan yang manifestasi melalui hidup kita. Amin. Tuhan mau seperti itu. Bukan duduk di gereja, ditumpangi tangan pendeta, diuyak-uyak kepalamu, terus hidupmu ingin berubah sampai gigimu rontok semua, nggak akan berubah.